Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya 'alim ya arhamar rahimin. Bapak-bapak sekalian, para asatidz, para alim ulama, para ahli ilmu yang kompleks, namanya apa nih? Grand Pamulang, masya Allah, sering lewat. Grand Pamulang yang dimuliakan Allah. Jadi kita sudah dimuliakan Allah, sesuai dengan Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Jadi sungguh Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi ini adalah maklumat dari Allah. Maklumat dari Allah tentang kemuliaan kita semua. Terus ditambah dengan penguatan lagi di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi tugas kita adalah kemudian bagaimana menjaga kemuliaan ini agar kita tetap mulia dengan predikat kemuliaan ini yang dibilang oleh Allah hingga akhir hayat kita kelak nanti. Jadi tugas kita adalah menjaganya. Dan salah satu untuk menjaganya adalah dengan cara kita terus mempelajari agama ini yang begitu luas, yang tak akan pernah habis kita kaji. Semakin kita kaji, kita akan semakin merasakan bahwa ilmu kita semakin tidak berilmu, bahkan bisa dikatakan ya berilmu kecil sekali dan semakin kita merasa bodoh. Itu sebagai pembukaan. Untuk awal mungkin saya berkenalan sedikit dari perkenalan saya. Nama saya Anas Rusli, saya biasa dipanggil Anas. Ini bersyukur sekali bisa bermuajahah dengan bapak-bapak sekalian di komplek Grand atas undangan dari Bapak Sarif yang beliau enggak dan kemudian sudah dihubungi oleh Pak Lutfi. Alhamdulillah saya dengan Pak Sarif itu sudah menjalankan beberapa kali pertemuan, mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu, 4 bulan. Saya mendirikan namanya Sekolah Konselor Keluarga. Pernah dengar belum ya? Belum terlalu viral, ini karena baru saya mulai. Ini bermula dari kemirisan jiwa saya sejak lama bahwa ternyata ilmu waris ini ilmu yang memang sudah dilupakan oleh umat Islam, sudah mulai dilupakan. Banyak kasus-kasus terjadi
Terus juga saya melihat fenomena Bapak, fenomena banyaknya rumah-rumah mangkrak, tanah-tanah tak bertuan, sebenarnya bertuan, tapi kita nggak tahu apakah pemiliknya ada atau kita nggak tahu. Tapi rata-rata pemiliknya itu ada masalah dengan ahli waris. Kemudian juga banyak rekening-rekening yang juga tidak bertuan. Itu banyak sekali. Kalau mungkin memang saya belum membuat statistiknya ya, berapa banyak rumah yang mangkrak hari ini, berapa banyak tanah yang bertuan, dan berapa banyak rekening yang ada di negeri kita, atau secara khusus di Tangerang. Mungkin nanti suatu waktu coba saya benar-benar diteliti ya statistiknya. Nah itu bermula dari itu. Kemudian juga suara-suara di tetangga sebelah, teman yang dahulu dan belum lama ini kawan saya meninggal. Kemudian ada masalah ketika pembagian waris, adiknya merasa nggak rela istrinya menempati rumahnya, banyak sekali. Dan kemudian kebetulan juga waktu kecil saya, bapak saya juga seorang hakim, alhamdulillah bapak seorang hakim agama, banyak sekali menangani kasus-kasus seputar permasalahan keluarga, dari pembagian waris, perceraian dan sebagainya. Mungkin bapak pernah dengar yang namanya penyelidikan Arafik, kalau pernah berarti sama dengan saya. Arafik itu pernah berkasus dengan orang tua saya. Jadi, tapi ini bukan masalah waris, tapi ada hubungannya, konteksnya nanti dengan waris. Kalau tidak diselesaikan pasti akan terjadi masalah di bab waris. Jadi beliau ini dulu, Arafik ini nikah siri, suami istri. Di situ saya nggak tahu apakah dia tahu atau enggak. Kemudian punya anak sudah besar, dan ketika besar Haji Arafik ini baru sadar ini harus harus pisahkan, nggak bisa si suaminya itu datang ke bapak. Kemudian dengan berbagai pertimbangan orang tua saya mensahkan pernikahan Haji Arafik ini. Pak Arafik. Kenapa Haji Arafik pernikahan itu? Ya, Arafik pernah punya. Oh, ini saya lagi bicara sedikit sebagai pengantar. Saya mensahkan. Wah, itu ramai Pak, di media massa ramai. Ada itu seorang aktivis feminis namanya, saya lupa namanya, itu menolak dengan keras, bahkan sampai istilahnya menguntungkan sampai membawa ke mahkamah. Tapi akhirnya tetap disahkan karena melihat berbagai pertimbangan. Kalau nggak disahkan ini yang nanti akan disahkan, akhirnya selesai. Nah, itu selesai. Kemudian juga pernah suatu kasus besar ya, sang ayah pemilik banyak hotel, banyak bisnis lagi, itu miliaran, ratusan itu sudah dibagi. Setelah dibagi sudah oke semua, ahli waris sudah oke. Tak lama kemudian ada satu yang tidak berkenan, masih tidak puas. Kemudian menghampiri kakaknya dan Pak, pokoknya saya nggak sepakat dengan itu sudah dibagikan. Sampainya sang adik ini membunuh kakaknya. Masya Allah, jadi luar biasa. Kalau saya ngomong, ini akan menjadi buku tersendiri, bisa-bisa permasalahan waris. Ya, itu saya belum sebut Pak Lutfi. Pak Lutfi masih hormati. Kayak gini Pak ya. Terima kasih Pak atas undangannya. Saya diberi kesempatan untuk bermuajah dengan Bapak yang bisa berbagi sedikit dengan apa yang saya ketahui. Baik, ini sebagai pengantar dulu ya. Mungkin hari ini lebih banyak pengantar ya, nggak apa-apa ya.
Karena memang ini satu buku, saya menggunakan ada buku namanya Mudah Menghitung Waris. Ya. Ini karangan ulama Masjid Nabawi. Jadi mungkin seperti kayak ini ya, setiap subuh dia memberikan sedikit. Nah, ini dibukukan menjadi satu buku. Nah, itu kebiasaan saya yang pertama ya. Yang kedua ada lagi Pak. Dulu saya pernah bekerja di sebuah perusahaan asuransi. Bapak tahu sendiri kalau perusahaan asuransi itu yang pencapaian tertinggi rata-rata muslim atau bukan muslim? Muslim. Itu ternyata non muslim Pak. Saat itu di divisi saya itu sudah ada divisi syariah. Itu awal tahun 2008. Ketika divisi syariah sudah mulai booming, asuransi mulai booming, itu ada perusahaan yang lain yang di situ, maaf itu yang muslim banyak sekali yang dari seberang bukan asli teknis itu lah ya. Itu juga mereka ikut menjualkan produk-produk saya. Nah, kemudian terus berjalan-jalan terus hingga bertahun-tahun hingga sampai tahun 2017 hingga sekarang lah. Mereka pun ikut mempelajari hukum-hukum perangkat-perangkat yang ada di ajaran kita. Masalah zakat, waris, mereka ikut belajar Pak. Mereka karena apa? Mereka itu ketika bekerja sangat semangat, siapapun mereka kejar ya. Nah, ketika hubungannya dengan waris, tentunya kan banyak klien kan muslim dan muslim yang berduit tentunya banyak mereka kejar. Dan ketika berhadapan dengan klien muslim, mereka tahu nih. Ketika berhadapan dengan klien muslim, mereka harus tahu ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam. Salah satunya ilmu waris. Sekarang mereka mempelajari ilmu waris, terus hukum Islam, hukum perkawinan dan sebagainya. Saya melihat itu orang-orang bukan muslim saya itu begitu semangat mempelajari ilmu Islam. Kenapa kita tidak? Ya? Dari situ saya mendirikan yang namanya sekolah konselor keluarga. Untuk melahirkan para konselor minimal tidak usah terlalu jauh dulu, mungkin sekitar kita. Nah, saya berharap nanti di Masjid Al-Ikhlas ada satu divisi khusus mengurusi tentang keluarga. Kalau sudah mengurusi keluarga ya bicaranya tentang pernikahan, perceraian, terus perwalian nanti masalah anak, terus kalau permasalahan orang kecil itu harus bisa. Nggak usah jauh-jauh dulu ke sini, sehingga pasti nggak ada biaya gitu ya. Memang fasilitas untuk warga dan sebagainya, termasuk waris. Waris itu sebenarnya nggak harus ke mana, notaris, ke peralihan agama atau kemana. Bisa di lewat masjid dulu, disahkan, kemudian kalau memang kalau mau mendapatkan ketetapan hukum, nah itu bisa ke pengadilan agama dan lain sebagainya. Itu kalau apalagi kalau yang besar orang yang punya angka banyak mesti ada itu. Dan juga selain orang asuransi tadi, kedua yang banyak bermain di masa perwarisan ini adalah pengacara. Kemarin guru saya hakim, seorang hakim dan juga kakak ipar saya banyak belajar dengan beliau. Kakak ipar saya ini seorang hakim sudah 20 tahun dia mengabdi di negara, mengatakan sebagian besar pengacara yang bermain di pengadilan agama itu pengetahuan agamanya, pengetahuan ilmu warisnya itu minim sekali. Tapi itu banyak dipakai oleh para umat Islam yang sedang bersengketa di pengadilan agama. Malah mereka itu kayaknya. Nah, saya entah itu gimana, apakah kalau sudah pengacara bicaranya adalah menang kalah terus banyak-banyakan uang.
semakin banyak dikasih duit dan semakin dibantu untuk memenangkan permasalahan-permasalahan. Nah seperti itu beberapa kemirisan atau kegalauan, bukan kegalauan ya, yang saya pikirkan selama ini. Jadi saya membentuk yang namanya sekolah konselor keluarga untuk menghasilkan kader-kader konselor di wilayah terkecil kita, RT, kemudian bisa berkembang terus RW dan seterusnya. Itu sedikit pengantar dari saya. Tadinya saya ingin sebelum beranjak kasih soal sebenarnya Pak, tapi kelihatannya santai semua ya. Gimana Pak? Nah, mau baca sedikit soal ini ada. Biasanya gitu Pak. Saya ketika memberi ini ada namanya pretest dulu Pak. Pretest untuk membaca sebuah soal. Setelah dibaca, kerjakan sebesarnya, kemudian ada materi, selesai, ditutup dengan post test. Maksudnya seberapa jauh ilmu yang bisa diserap, ya, kan itu bisa jadi sebagai evaluasi. Ya, mungkin cara penyampaiannya kurang pas, ya, seperti itu sebenarnya penyampaian yang akan saya sampaikan di sini. Tapi ini kelihatannya gimana? Gimana kalau orang belum siap ya? Belum siap ya? Oke, baik. Baik, kita akan masuk ke pembahasan pengantar ilmu waris. Jadi ini program yang saya konsep bersama dengan Pak Hakim, namanya Bapak Sarmoto, yang beliau sudah pengalaman 20 tahun lebih. Banyak sekali cerita itu, banyak sekali kalau dibukukan bisa-bisa yang lain. Nah, jadi programnya kita secara global ya, kajian fikih, harta benda dan manajemen kewarisan. Nah, ada 6 bab yang kita kaji secara mungkin akan sama-sama kita kaji bersama di Masjid Al-Ikhlas ini. Pertama, sebelum kita berada ke waris ya, kita akan bicara tentang sumber harta kekayaan dalam perkawinan. Yang pertama. Yang kedua, perjanjian perkawinan menurut Islam. Yang ketiga, penggunaan harta kekayaan dalam perkawinan. Dan yang keempat, pembagian harta dalam perkawinan ketika terjadi kematian. Dan yang terakhir, hak anak atas harta dalam perkawinan. Nah, ini ada saya sampaikan. Jadi dalam ilmu waris, sebelum ke situ saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud ya. Pentingnya ilmu faraid. Beliau mengatakan, "Ta'allumul faraid." Pelajarilah oleh kalian ilmu faraid. Terus, "Allimuha wa 'allimuha," dan ajarkanlah. Jadi salah satu dari keharusan kita untuk mempelajari faraid adalah di perkataan Imam Malik. Misal satunya, jadi ta'allamu al-faraid wa 'allimuha. Pelajarilah ilmu faraid yang kita kenal dengan ilmu waris Islam, kemudian ajarilah ilmu ini kepada umat Islam. Jadi nanti kita akan mempelajari ini bukan dua mazhab kita, tapi dua kategori, dua golongan fikih. Pertama, kita akan pertama kali kita akan mempelajari fikih faraid secara standar yang ada di buku klasik karangan ulama. Terus yang kedua adalah kita akan mengaji sedikit tentang namanya kompilasi hukum Islam. Jadi di dalam satu buku kompilasi hukum Islam ini spesifik membahas
kumpulan dari hukum Islam fikih tentang pewarisan keluarga dan secara umum keluarga ya, yang disarikan dari lebih dari 13 kitab-kitab karangan ulama, kitab klasik, dan terdiri dari 13 atau berapa ulama para kiai ikut merumuskan itu, dan jadilah buku kompilasi hukum Islam. Jadi di dalam kompilasi hukum Islam ini banyak sekali yang mungkin tidak mengacu pada fikih klasik waris. Seperti misalnya banyak sekali. Seperti misalnya nanti ketika ada kematian ya, misalnya istri atau suami, kalau dalam hukum waris klasik itu kan langsung dibagi berapa peninggalannya, tapi sebelum dibagikan dikurangi dengan hutang apapun, kemudian dikurangi dari wasiat yang ada. Misalnya pernah wasiat kepada Alifas ini, saya berwasiat kepada anakku, istriku, ketika saya meninggal tolong berikan 100 juta untuk masjid ini. Nah, itu harus dikurangi dulu. Nah, setelah dikurangi itu semua baru dibagi. Ada perbedaan sedikit kalau kita mengacu kepada pengadilan agama. Jadi sebelum dibagi itu harta dibelah dua setengah. Jadi istri suami yang mungkin sudah bertahun-tahun wafat, sudah bertahun-tahun berumah tangga, dipotong dulu. Kemudian setengahnya ini punya istri, setengahnya punya suami. Nah, yang setengahnya ini yang punya si mayit baru tuh yang diwariskan. Tapi sebelum diwariskan dikurangi dulu hutang, kemudian wasiat, baru bisa dibagi kepada waris kepada ahli. Nah itu, ini lain kali. Nah di sini saya perjanjian perkawinan. Oh iya, ini tentang perjanjian perkawinan. Pertama tentang sebelum sini saya akan bicara tentang masalah harta yang perlu kita ketahui bersama. Jadi antara suami dan istri ketika berkomitmen untuk menjadi suami dan istri, bisa jadi ketika saat sebelum menjadi suami istri mereka masing-masing ada yang sudah punya harta bawaan. Nah, jadi kedudukan harta dalam Islam itu, harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Ini termasuk dalam maqasid syar'i. Jadi kepemilikan harta itu sangat dihormati dalam Islam. Jadi tidak tepat ketika dikatakan ketika kita bersuami istri itu harta istri dan suami itu langsung dianggap menyatu. Dan sebagian besar seperti itu. Dan itulah salah satu awal terjadinya konflik-konflik berikutnya. Jadi tidak diketahui kepemilikan harta istri mana, harta suami mana. Ketika ada rumah, misalnya ada satu rumah, ini sebenarnya rumah siapa? Tanahnya punya suami misalnya. Kemudian ketika pembangunan pakai duit suami juga pakai duit istri. Nah, akhirnya semakin bingung. Oh, jadi situ ada harta istri. Biasanya ini karena mungkin ya harta suami terlalu banyak, harta istri tidak diperhitungkan. Padahal itu dalam Islam hak semestinya harus diperhitungkan. Nah itulah, jadi ada sebutan harta suami adalah harta suami, harta istri, harta istri itu harus dipisahkan. Bisa jadi ketika baru menikah, istri membawa ini dari orang tua ya, itu sebenarnya tertulis ya dalam Islam itu tertulis. Suami juga tuh ada harta bawaan dari sebelum nikah ya, itu harus tertulis, jadi jelas harta istri, jelas harta suami jelas. Nah biasanya kalau dalam mungkin dalam umat
umat Islam yang di dalam masyarakat kita tidak biasa adanya perjanjian. Padahal dengan perjanjian itu ya, itu bukan berarti ini seperti mengikuti orang Barat, tidak. Tapi memang ini dibutuhkan untuk hari ini. Hari ini mungkin sangat berbeda dengan dahulu ya, zaman sahabat atau setelahnya. Pengetahuan agama mereka lebih baik dan kesetimbangan. Nah ini ada yang bagus juga, kesetimbangan antara ruh, terus rasionalitas dan naluri ini seimbang kalau dari dahulu. Tetapi yang dominan adalah faktor ruh dahulu. Ketika di Al-Quran Allah telah berfirman, itu sahabat dan para nabi dengan semua sahabat itu sudah sami'na wa ata'na. Jadi dominan ruhnya itu sangat tinggi. Walaupun secara rasional bisa merasa tidak pas nih, tidak rasional, tetapi ruh juga mereka. Jadi dahulu itu sangat simpel. Sangat simpel, ketika ada sesuatu, Nabi membuat suatu aturan, sami'na wa ata'na, mudah sekali. Jadi tidak berbeda seperti sekarang. Salah satu ada masalah di dalam suatu tatanan, itu semakin banyak peraturan. Biasanya saat tatanan itu sedang ada masalah. Banyak aturan, ini diatur HP, seperti sekarang di negeri kita ya. Kemudian sudah ada, kejaksaan. Kemudian dua ini masih belum bisa menyelesaikan masalah. Ada KPK. Ada KPK juga masih belum banyak masalah yang belum selesai. Kemudian ada pengawas KPK. Masih belum bisa selesai juga. Ada pengawas KPK. Terus ya ini tidak akan berhenti. Itulah ciri ya suatu tatanan yang sedang ada masalah. Tapi dulu karena itu tadi yang sedang ketidakseimbangan ada tiga jenis itu, rasionalitas dan ini mengenai bentuk perjanjian mungkin tidak kita secara ini secara lengkap. Ini ada ini perjanjian harta perkawinan. Sebenarnya perjanjian dalam perkawinan dalam Islam ini hanya bisa dikatakan ya formalitas dia seperti Barat. Kalau di Barat itu benar-benar berkekuatan hukum. Tapi kalau di hukum di Indonesia, apalagi Muslim ya, yaitu kalau misalnya istri sudahlah itu kan cuma perjanjian yang sebatas, sudah mas boleh pakai, atau begitu pun suami istri boleh pakai. Sebenarnya lebih ringan kalau di Indonesia. Tidak seperti itu kan. Tapi tetap namanya undang-undang perjanjian itu harus dituliskan dalam suatu dokumen yang jelas, sehingga ketika yang berjanji, dua orang yang berjanji ini wafat salah satunya, ada dokumen yang ditinggalkan. Nah ini kasus yang banyak terjadi di sekitar kita ya. Ketika wafat itu bingung. Kemarin kawan saya itu, saya tanya keluarganya, sebenarnya harta mas itu apa aja? Itu belum ada Pak. Ini rumah, terus apa lagi? Tanah. Terus data-datanya mana? Ya, masalah data. Di masyarakat kita itu banyak bermasalah itu di masalah pendataan yang tidak ada. Jadi ketika terjadi juga wah bagaimana caranya, bingung. Ini punya siapa sebenarnya rumah ini? Dulu sih begini, yang beli ayah, tapi yang bangun ibu. Atau sebaliknya, ini yang tanah ibu, tapi dibangun oleh tanah mertua. Nah itu lebih bingung lagi. Itu cara baginya gimana? Sedangkan namanya orang ketika sudah wafat harus segera secepat mungkin dibagi.
Bahkan ketika sudah dikuburkan, saat itu juga harus dibagi. Tapi kan kita tidak merasa tidak kubur belum kering gitu Pak istilahnya. Harus dibagi. Padahal di situ cuma hanya membagi persentase dari masing-masing ahli waris. Jadi ahli waris sudah tahu, oh saya dapat sekian, sudah tahu. Tapi kebanyakan kita terus menunggu waktu, tahun, bukan berbilang hari, terus minggu, terus bulan, ada terjadi bertahun-tahun, generasi kedua muncul, ketiga muncul, baru terjadi. Terus keluar. Kemarin ada yang datang ke rumah juga, itu sejak tahun 1995 baru ingin baru membuka bahwa itu warisan hak saya, minta dikembalikan lagi, itu hak saya. Baru kemarin 2022 sejak 1995 beberapa tahun. Akhirnya dia harus mengumpulkan banyak data, iPhone sendiri harus sana kemari, kalian tidak juga. Nah ini sekarang nggak tahu, dia terus berkonsultasi dengan kakak saya tadi Pak Hakim. Dan ini tentang perjanjian harta, kemudian perjanjian pemisahan harta, perjanjian penyamburan harta, kekuatan hukum perjanjiannya, ini perjanjian pernikahan. Dan yang kedua ini, nah ini tentang kita masuk ke waris ya. Ini ada sebagai pengantar, ada ngacak apa ya? Sebagai pengantar. Ya sih. Oh gitu ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Baik, kita sekarang masuk ke masalah waris. Di dalam ada istilah yang perlu kita ketahui juga. Pertama kali ya, di dalam Islam dikenal dengan istilah atiyah atau hibah. Hibah atau atiyah. Dan apa bedanya dengan wasiat? Jadi atiyah itu adalah atau hibah yang kita biasa sebutnya hibah. Ini mungkin nggak ada di sini, nggak tertulis. Hibah itu harta yang dibagikan ketika yang membagi itu masih hidup. Dan sahnya itu harus ada serah terima. Makanya hibah itu bisa jadi punya kekuatan karena ada serah terima. Banyak kasus juga kemarin ada kabinet saya di kampung kemarin itu katanya sudah dibagi. Ini sudah dibagi Pak, orang tua saya ini tanah saya dapat ini. Kemudian saya tanya, surat pembagiannya ada nggak? Ya, kita sama-sama tahu aja Pak, saya dapat itu, ini nggak ada serah terima. Sedangkan tanah rumah itu masih ditempati oleh ibunya. Nah, hibah yang seperti ini akan bisa jadi akan mendatangkan konflik di depan, di kemudian hari. Tidak ada kejelasan, tidak ada serah terima, tidak ada dokumen yang bisa menjadi bukti di kemudian hari untuk anak cucunya. Nah, jadi hibah itu ada dua yang penting, dibagikan ketika si yang bagi masih hidup dan harus ada serah terima. Dan bedanya apa dengan wasiat? Sedangkan wasiat itu dibagikan ketika yang membagikan harta itu sudah wafat. Jadi menunggu wafat dulu, baru itu bisa dibagikan. Nah, kalau wasiat itu tentunya sesuai dengan wasiat dari si yang memberi wasiat. Kalau hibah itu diharuskan, ya di dalam Islam itu hibahnya harus sama. Jangan sampai nanti
membuat kecemburuan di antara anak-anak, misalnya dibagikan tanah, misalnya masing-masing dibagikan 100 yang sampai ada yang satu yang lebih besar, atau mungkin kalau yang ada case khusus dia perlu lebih banyak, itu mungkin bisa sesuai dengan persetujuan semua. Nah itu pertama. Nah kita masuk ke pengertian tentang pengertian dasar dari waris. Bisa kita baca ya. Pewarisnya itu terjadi harus ada 4, paling tidak ada 4 komponen berikut ini. Pertama, adanya pewaris yang mewarisi, ya, yang mewarisi. Kedua, tentunya ada ahli waris, ya, ada ahli waris. Yang ketiga, ada harta yang ditinggalkan. Yang keempat, ada harta warisan. Kemarin ada juga yang tanya, boro-boro ada harta yang ada kami meninggalkan hutang. Bagaimana dengan hutang? Nah, ini juga baik kasus. Ada juga kalau saya ketika wafat ditagih ada beberapa orang, 7 orang Pak rumahnya Pak. Nah, ini katanya ada hutang berapa sekian miliar. Saya juga kaget ya, sebesar itu. Dan istri tidak tahu. Ini yang sering menjadi masalah. Tidak ada komunikasi antara istri dan suami. Kemarin juga ada seorang ibu-ibu konsultasi mengenai hutang juga. Terus ketika saya tanya, hutang ibu ini diketahui suami nggak? Suami nggak tahu Pak. Akhirnya saya katakan, tolong ibu bicara dulu ke suami. Terus ibu punya utang sekian, baru nanti datang lagi untuk konsultasi. Jadi nggak bisa, ya ibu itu dulu bicara dulu ke suami, karena itu solusi pertama dengan suami, dengan pasangan. Nah itu kan, ini 4 hal. Adanya pewaris, ahli waris, harta, dan harta warisan. Kalau utang gimana? Karena harus dibayar oleh ahli waris. Gimana kalau Bapak kira-kira? Kalau yang diwariskan ternyata hutang. Ini terjadi Pak. Terjadi ada pengusaha di Tanah Barat. Jadi wafat itu meninggalkan hutang bank, jumlahnya saya nggak dikasih tahu. Dan anak-anak yang ada itu pasangan semua. Istrinya pasangan, anak-anak juga pasangan. Mereka hanya rebutan di harta yang ditinggalkan suami itu. Jadi ada rumah, ada aset-aset itu dibagi. Terus ketika hutang, mereka masalah. Nah, akhirnya nggak tahu saya itu gimana kejadiannya. Mereka tidak membayar hutang itu. Nah, ada seorang ustaz mengatakan, Ustaz Siddiq, memang secara syariat tidak ada kewajiban si istri atau si anak itu melunasi hutang si ayah. Tidak ada kewajiban ya. Tapi tentunya sebagai birrul walidain seorang anak atau istri sebagai pasangan sehidup semati sang suami sangat tidak etis ketika ada istri atau suami yang hutang dia harus. Tapi memang secara syarinya seorang saksi itu mengatakan tidak ada kewajiban sebenarnya, tapi yang sebagai bentuk birrul walidain, bakti kepada orang tua, ya harus agar ketika di sana sang ayah atau suami istri itu langsung tidak ada hutang dan tidak tergantung rohnya. Nah ini pertama. Dan berikut ada asas-asas warisan. Sekarang ini bicara waris, umat Islam tidak merasa kebutuhan, kemestian, keharusan. Banyak juga orang yang bertanya, Pak, kalau dibagi sama aja gimana Pak? Nah ini saya suruh, coba silakan Ibu baca tentang ayat-ayat waris. Baca surat An-Nisa 11 dan 12. Nah, ketika sudah baca,
Di mana itu kan jelas bahwa ketika ada kematian, hak waris anak berapa, ibu berapa, terus saudara ibu yang laki berapa, jelas. Jadi ini adalah wasiat Allah di surat An-Nisa jelas sebutnya. Usikumullah. Ini wasiat Allah yang berwasiat. Wah, manusia saja ketika berwasiat kita sangat begitu ingin menjalankan wasiat itu. Dan ini berwasiat langsung Allah. Masa ibu nggak mengikuti? Kemudian di ayat berikutnya ada ayat 13-14. Bagi orang yang menjalankan wasiat ini, maka bagi surga dan kekal di dalam. Kemudian yang ayat berikutnya 14, dan bagi yang ingkar pada Allah dan Rasulnya, maksudnya tidak mau menjalankan apa yang sudah diwasiatkan Allah, bagi mereka neraka dan kekal di dalam. Jadi jelas ini hukumnya kalau kita tidak ketika membagi waris tidak berdasarkan hukum waris Islam, neraka di dalam. Nah, di sini ya asasnya dalam hukum waris tidak ada pilihan yang lain, adil dan merata, terus kekuasaan dan tanggung jawab, dan terakhir skala prioritas. Jadi ini ada penyesuaian ya, kalau di peradilan agama itu memang pertama kali dibagi secara hitung-hitungan yang ada ya di ayat 11-12, tapi setelah itu melihat kondisi kekinian ya, bisa jadi ada saudara atau ada ini yang lebih minus atau ada yang lebih bukan, barulah ketika sudah dibagi secara tadi hal-hal yang melibatkan empati dan sebagainya itu bisa dibicarakan. Yang penting nomor satu itu bagi dulu secara Islam, bagi dulu secara Islam sesuai dengan di ayat-ayatnya 11-12, baru setelah itu bisa menginginkan kayaknya kakak saya lebih berat dan anaknya lebih banyak dan sebagainya, itu setelah itu. Jangan bagi ini tidak sesuai dulu, nah itu yang banyak terjadi sekarang. Jadi ketika nanti di Masjid Al-Ikhlas ini berdiri satu divisi khusus Pak untuk waris, insya Allah ilmu waris khususnya di komplek Grand Pamulang ini akan menjadi kebiasaan dan menjadi kebanggaan dengan membagi waris. Cara Islam itu ternyata sebuah ibadah, barang sebuah ibadah. Nah, ini sekarang kita menerapkan asas adil merata, kuasa dan tanggung jawab. Disebutkan dalam ahli waris Gorowain dalam pengertian pewaris meninggalkan ahli waris sebagai berikut. Jadi ahli waris yang hanya meninggalkan istri, ibu dan ayah, atau suami, ibu dan ayah. Ini kita lewati sedikit. Nah ini kita bicara di ayat An-Nisa 14. Jadi sebelum nanti kita bagi waris ya, ada 4 kewajiban yang harus kita laksanakan terlebih dahulu. Yang pertama, biasanya dalam kematian itu, yang pertama wajib kita laksanakan adalah pengurusan jenazahnya sampai selesai kita kuburkan. Itu pertama. Yang kedua, setelah sang mayit kita urus selesai, kedua yang harus dibicarakan adalah mendata kalau ada hutang-hutang si mayit. Nah itu yang paling penting. Dan biasanya kalau kebiasaan kita ketika sholat, sebelum sholat atau setelah sholat, salah satu wakil keluarga akan bicara. Mungkin ada beberapa ibu di sini yang punya pernah menghutangi mayit, bisa hubungi kami untuk kami lunasi seperti biasanya banyak. Nah itu juga bisa. Tapi yang paling penting setelah selesai itu keluarga semua mendata dari luas lagi.
mungkin HP almarhum bisa dilihat kira-kira siapa yang meminta. Jangan sampai seperti kawan saya kemarin ya, saya juga lainnya ada yang mengakui dan utangnya lumayan besar, bisa pembiayaan. Itu yang kedua, jadi mengurus kemudian mendata utang-utangnya kalau ada diutang di luar boleh dan untuk ahli waris kan. Yang berikutnya wasiat, ini juga penting. Apakah beliau ada wasiat? Kita bisa tanya ke anak-anaknya, ke istrinya, atau ke yang lain. Apakah beliau pernah berwasiat? Kalau ada, itu ditunaikan dulu. Nah, selesai hutang sudah, wasiat sudah, yang terakhir baru pembagian waris. Nah, untuk pembagian waris, yang kemarin kita sampaikan ya. Secara standar itu ada total ya, ahli waris kalau semuanya hidup itu ada 25. Jadi 25 kan. Di sekitar ada 10 wanita ya, 10 wanita. Di sini di kitab ini disebutkan ada 10 wanita dan 15 laki-laki. Nah, kalau semuanya hidup, ya, tentunya nggak semua dapat ya. Kalau semuanya hidup, dari laki-laki itu yang dapat hanya ayah, suami, anak. Kalau itu semua ya, iya. Kalau yang perempuan, kalau itu semua itu yang dapat istri, anak perempuan, perempuan saya lagi ada 5 berapa? Kalau itu semua, saya nggak pakai kacamata juga kelihatan. Nah ini seperti itu ada 25 total. Tapi nanti ketika ada yang semua, yang dapat adalah orang yang paling dekat. Nah, di An-Nisa 11 ini bagian ahli waris adalah berdasarkan prosentase pecahan. Ada mudah menghafalnya sebenarnya. Ada yang setengah, ada yang seperempat, seperdelapan, sepertiga, 2/3, seperenam. Sedangkan untuk anak laki-laki dan perempuan 2/1. Jadi bagian dari si anak laki-laki 2 kali dari perempuan. Nah, untuk bagian setengah di dalam surat An-Nisa ini, mungkin Bapak Ibu yang pernah baca, yang pernah tahu, yang mendapatkan hak setengah itu. Nah, setengah itu haknya untuk suami ketika istri meninggal dan sang istri itu tidak punya anak. Hak dari suami itu setengah. Tapi kalau istri punya anak bagaimana? Misalnya sudah punya anak, baik itu anak dengan suami yang sekarang atau suami sebelumnya, misalnya ada yang menikahi janda ya, itu punya anak sebelumnya punya, itu dihitung juga sebagai anak. Nah itu hak suami adalah jadi seperempat. Yang kedua ini. Nah di sini ada seperempat. Seperempat itu hak siapa? Di dalam surat An-Nisa ini untuk seperempat itu adalah istri. Istri kalau suami punya anak. Kalau suami sama ya tidak punya anak, maka bagian si istri adalah seperempat. Nah sepertiga ini bagian untuk siapa? Sepertiga ini adalah bagian untuk orang tua, ibu karena ada. Nah, terus kemudian ada 2/3. 2/3 bagian untuk siapa? 2/3 ini adalah bagian untuk anak perempuan. Kalau si yang wafat ini meninggalkan hanya anak perempuan, ya 2 atau lebih. Dan yang terakhir ada seperenam. Seperenam ini salah satunya adalah bagian untuk
saudara banyak, sebenarnya banyak sekali. Nah ini sebenarnya ada latihan itu. Saya sebenarnya kalau untuk bicara waris memang ada hitung-hitungan, Pak. Ada hitungan lebih enak, jadi biar lebih ada interaksi dan kita bisa merasakan. Jadi kita bisa mengkonsep ketika di keluarga kita lah, ini Pak ya, mungkin ada masalah atau saudara kita sudah bisa mulai otak-atik gitu. Saya memberikan juga ada binaan KBR di kampung Pak Wijaya itu. Mereka saya minta mulai sekarang itu sebagian besar itu ibu-ibu itu tulang punggung, Pak, tulang punggung. Jadi mereka membantu suami juga. Suami itu ada yang gojek, ada yang macam-macam, ada yang buruh dan sebagainya. Mulai sekarang saya minta untuk mendata harta mereka. Harta bisnis ibu ini milik ibu benar asli apa ini ada bantuan dari suami. Nah, kalau ada bantuan dari suami atau kongsi, syarikat, terus kemudian apakah hadiah? Nah, ibu itu apa ya kemarin? Nah, ini harus jelas, Pak. Jadi dalam Islam itu semua itu harus jelas untuk namanya apa? Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Termasuk rumah, pemilikan rumah. Ketika ada kejelasan, misalnya tanah ini milik istri, itu dulu waktu kepemilikannya berapa? Kemudian dibangun uang suami, dulu berapa? Dan harga sekarang berapa? Misalnya berapa 1 miliar, nah itu boleh proporsi. Oh sekian, berarti hak istri sekian, suami berarti yang bisa diwariskan hanya sekian. Jadi jelas. Nah itu saya minta ibu itu menulis. Jadi selain bicara waris, mereka juga bicara tentang pembukuan, belajar pembukuan. Jadi Islam itu benar-benar mengatur hidup ini dengan sangat rapih sekali. Jadi ketika nanti pas kejadian itu sudah siap semua, dibagi semua. Dan ini yang dilakukan oleh yang tadi saya di awal saya katakan para agen-agen asuransi yang menjadi konsultan waris. Namanya estate planning kalau secara umum ya, estate planning itu tentang perencanaan distribusi harta ketika kematian. Pada kemana saja itu akan berpindah. Itu estate planning dan itu yang dilakukan oleh banyak orang teknis dan mereka belajar waris. Nah itu salah satu yang di jasa mereka itu mereka rutin menulis update dari harta si kliennya itu, perkembangannya. Oh misalnya dia ada cash baru masuk, berarti masuk dalam pembukuan. Jadi ada ini neraca sendiri, Pak. Wah itu luar biasa sekali kalau kehidupan muslim itu rapi seperti itu, sehingga ketika kematian itu mudah sekali. Oh nanti ketika saya meninggal, tolong wakafkan sekian untuk masjid Al-Ikhlas. Nah sekedar warisan sekian untuk anak-anak yang meninggalkan bersama istri. Itu jelas semuanya. Jadi ketika pas kejadian kematian itu sudah sangat memberikan satu dokumen komplit. Ini wasiat dari bapak saya, semuanya ada di dalam. Oh wasiatnya wakaf sekian untuk untuk masjid sekian, terus untuk hutang saya kepada si A sekian. Itu sudah ada semua di dalam satu dokumen. Dan ini yang akan saya gagas itu nanti di sekolah konselor keluarga. Jadi konselor keluarga itu tidak hanya mengurusi pembagian waris tapi sebelum
penelitian itu sudah mulai di konsep seperti estate planning itu yang dilakukan oleh orang tua. Jadi mereka masuk seperti jauh seperti itu. Bahkan ya terjadi juga Pak, bicara hukum waris ke orang Cina yang bukan Muslim. Ya miris juga. Karena si kliennya orang bisnis dan dia sibuk dengan kerjaannya dan nggak sempat lah, bukan dia tidak sempat, dia tidak paham, yang paham mana si konsultannya yang teknis. Jadi itu mungkin sebagai pengantar ya. Itu kita sudah dulu. Mohon maaf ya, mohon maaf ada kekurangan, kita siapkan. Ya, yang bisa saya ini saya sudah dulu Pak ya. Demikian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.